mangalehon di bagasan aurangan. Mungkin kita semua mengerti ya, memberi dari kekurangan. Lalu sebelum kita jabarkan firman Tuhan, pernahkah kita atau siapkah kita berbagi atau memberi di dalam kita kekurangan? Anak-anak Tuhan harus siap. Berbagilah di Nautik adalah berbagi juga di Nabudang. Jadi kita harus bisa berbagi dalam keadaan berkelimpahan, bisa berbagi dalam kekurangan juga dapat berbagi. Jadi di sini diingatkan kita agar kita memberi dari kekurangan. Semua manusia rata-rata bilang setong nahurang, ya kan? Gak ada orang yang kelebihan ya. Adanya orang kaya merasa kelebihan, sudah cukup semua. Udah kelebihan aku, tak perlu lagi aku dikasih ini, dikasih itu. Semua kita masih tetap merasa kekurangan. Sudah ada rumahnya, mau tambah lagi. Sudah cantik rumahnya, mau dipercantik lagi. Sudah ada anak-anaknya, mau ada cucunya. Sudah ada cucunya, aku masih ajak ada dulu cicitku, gitu ya. Berarti selalu mau tambah. Tapi ini diingatkan kita bahwa kita harus bisa seperti janda miskin itu. Selalu ada satu bagi kita, janda miskin itu jangan kita tertuju kepada maaf, aku kan janda dua deh, orang aku janda. Aduh kan? Di Alkitab ya nunggu janda kaya, janda miskin. Alera kayak dibahas di soal janda kaya lah, karena nggak ada di sini janda kaya. Kitanya yang kadang-kadang mengkelompokkan tapi janda miskin. Kita juga terkadang-kadang bisa seperti janda miskin dalam kekurangan kita. Tapi di sini diingatkan bagaimana janda miskin itu yang mau kita contoh di sini. Apa yang mau kita lihat yang dikatakan janda miskin di sini adalah dia dalam kekurangan, tetapi dapat berbagi. Dia dapat berbagi dengan apa? Pasrahan seperti janda di Sarpat itu. Apa dikatakan? Dia bisa memberi segalanya. Kemarin juga kita mempelajari bagaimana Nabi Eli membuat pundi-pundi itu buli-buli itu berisi tak habis. Itulah yang mau diingatkan bagi kita. Dikatakan ketika Yesus mengangkat mukanya melihat orang-orang kaya memasukkan persembahan mereka ke dalam peti persembahan, kita jangan terus mencela orang-orang kaya. Banyak juga orang-orang kaya yang banyak dengan ketulusan dan bukan dari kelebihannya. Banyak. Tetapi banyak juga pernahnya kita lihat ada teman kita, kalau di gereja dia robo-robo tasnya untuk memilih persembahan yang paling kecil. Pernahkah ada kita lihat teman kita di gereja tidak pernah memberi persembahan? Lewat saja. Di pertanyaan juga lewat saja. Padahal dikatakan siapa yang mau datang menyembah Tuhan, janganlah dengan hampa tangan. Tapi ada. Gak tahu yang pelit kah dia gak tahu. Banyak duitnya. Kita tahu banyak duitnya. Tapi dia harus memilih yang paling kecil. Syukur sekarang kita dikasih amplop ya. Dikasih amplop. Itu pun terkadang ya kita juga gak bisa. Mungkin hanya satu lembar uangnya, dia hanya satu amplopnya diisi. Kita pun tidak bisa mencela mereka. Karena yang tahu orang bisa kekurangan dari apa? Karena kita pernah kekurangan. Makanya kalau ada kawan kita kekurangan atau tidak, dia nggak ngasih, nggak usah, biarkan saja. Tapi kita jangan ikut-ikutan. Jadi nggak tahu. Kalau saya sendiri dulu, misalnya pas kan dikasih tiap minggu ya, persembahan kita ya amplop. Kalau saya memang pertama-tama saya minta sama pulang, saya minta 2 lagi atau 3. Biasanya 2 lah yang biasa. Kita bawa dari rumah sudah diisi, nanti datang sampai gereja itu masukkan ke tas lagi yang kita isi dikasih. Jadi sudah dipersiapkan dari rumah. Kalau mau boleh praktekkan begitu boleh saja. Pas kita mau pulang kan, nanti atau siapa nanti yang mau bisa kita bagi di pertanyaan amplop persembahan. Nah, tapi kadang-kadang ada yang lupa tinggal ya. Ada yang tinggal memang. Nah, kemarin ada lagi gini, rupanya diisi dari rumah. Sampai di gereja yang dikasih yang baru dikasih tadi, lupa dia. Datang lagi dia balik, emang salah nakinan gitu. Jadi, tapi yang diartikan di sini adalah berikanlah persembahanmu dengan ketulusan. Berikanlah persembahanmu agar kita jangan selobi-lobi. Manang asal diberek kalak di Pak Herbang.
Dan lihat tangan habirang, si amun unang pala dipotong, tangan habirang itu persembahan. Berarti hahomiota dong persembahan kita itu. Persembahan adalah yang dimaksud sini pemberian kita dengan kerelaan kita. Dilihat kita pegodang mula gabi ungut do. Mana adong do gabiaha mesti teh mula persembahan na balga gabiaha. Kesombongan. Dan kita juga kalau memberi jangan menjadi karena gudang, jangan gitu ya. Seperti kita kemarin ada pemberian apa? Janji iman. Itu juga persembahan. Puji Tuhan, bukan kita apa ya sektor 2 yang berumah tangga yang bisa kita bilang sebenarnya 90% bisa kita bilang kita memberikan semampu kita, itu adalah persembahan. Hanya yang tidak memberi berapa orangnya? 1 tahu misalnya yang nggak tahu limbahnya hula-hula pun baho baru pakpahan hanya ini kali ya siagian namanya siagian baru nabi 70 hanya ini yang nggak memberi. Berarti kita dari 27 4 orang aja ya tidak masuk janji iman. Nah, ini adalah persembahan. Lalu bukan dari kelebihan kita memberi, tetapi dengan kemampuan kita. Mungkin kita juga pada saat ada kekurangan, makanya kemarin aku beri bulan depan ada ya. Ada. Tapi di sini dikatakan lalu ia berkata ini Tuhan Yesus yang bilang, aku berkata kepadamu sesungguhnya janda miskin ia memberi lebih banyak daripada semua orang. Jadi banyaknya ini maksudnya sebenarnya bukan karena contoh 1 kilo dengan 1 ton. Tetapi kita bisa dianggap banyak persembahan kita itu jika kita memberikan dengan kerelaan. Seperti janda yang kemarin di Raja-Raja itu apa dikatakan? Olat topong na may nate. Mulo yang kita diliani asal lang na gabi ya kadon na sida. Mate. Berarti dia khawatir. Tetapi dalam kekhawatirannya karena dia kan mau ya. Dia mari bawalah ke sini kata Elia. Bawa lagi bawanya. Dan dia mengaku bahwa ini aja yang aku punya. Lalu diberkati. Lalu pundi-pundinya tidak buli-bulinya tidak kehabisan. Nah, berarti kalau kita memang kita memberi ulian manun ahama manur muras sumber ya gitu ya. Ada kekhawatiran, ada gingom mayate, ada gingom may. Nah, Tuhan Yesus juga kita tahu setelah besok dia mau diserahkan oleh Judas, dia sudah tahu itu. Dia berdoa di mana? Di Getsemani. Apa doanya? Ada gingon ni Tuhan Yesus haruar dulu si tanyang nate. Di Getsemani. Yang palewat omuma sawanon sianau. Ada yang katakan. Berarti ada saat itu kedagingan Tuhan Yesus timbul bahwa dia ada ketakutan. Ada ketakutan. Kita pun begitu dalam kehidupan kita, nggak munafik lah. Pasti kalau kita memberi dari kekurangan, saya pernah alami itu. Mungkin tidak pernah saya ceritakan, saya saksikan itu di sektor kita. Waktu saya desa Kumbang, saya katakan sampai sekarang saya katakan saya desa Kumbang seolah-olah saya dibuang di badan. Saya rasakan itu sakit kali. Tapi pas pada saat itu ada ibu-ibu di rumahku mulai pagi datang dia pagi. Rupanya suaminya di mobil pickup ini sembunyi di Tanah Lapang. Karena akan ada datang tagihan tahap nggak tahu ke rumahnya, dia tinggal di rumahnya di Sultan Melati, datang ke rumah kami. Saya nggak tahu, tapi dia tidak mau makan. Mungkin dia begini, bangalan nonau kurang mah, alang nyalakon gitu. Ini hari Jumat ini, datang dia. Lalu pada saat itu saya beli beras hanya